Tak tak. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Langsung jawab Pak. Tadi Anda keluar-keluar Ya, belum sampaikan. Langsung jelaskan. makasih. Ya, makasih Langsung jawab. sebelumnya. Ya, 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 saya ya. nggak Langsung mau jawab. Ya, gini aja ya. Ini saya dari tadi nyimak penjelasan Abang tentang Langsung aja Pak jawab itu, bantu bantu si bocah bocil, nggak usah ceramah, nggak usah ini, kita nggak lagi lomba pidato, nggak ada lagi lomba speech. Langsung jawab, saya nggak mau bertele-tele. Magfirah, ampunan dalam Islam itu kenapa hanya sekedar ucapan dari Allahmu belaka, artinya tidak benar-benar diampuni. Itu ajaran dari mana? Silakan. apakah apakah memang di dalam agama Kristen itu ada perwakilan untuk permintaan maaf? Nggak nyambung, aduh. Sok ganas, di bawah di atas jaka sembung bawa golok, kagak nyambung perwakilan. Yang lagi ditanya Islam ini malah perwakilan permintaan maaf. Lo kira lagi klarifikasi selebgram pakai perwakilan? Aduh pak, orang nanya. Shalom sahabat semua, kali ini saya mengajak setiap kita untuk mendengarkan diskusi yang sangat menarik yang perlu kita simak, yaitu dari seorang pemuda yang latar belakangnya adalah Islam, kini telah murtad, telah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan banyak sekali orang-orang Islam yang bertanya tentang kebenaran di dalam Kristen dan sebaliknya, diskusi tentang Islam. Untuk itu, mari silakan simak diskusi ini. Ya, ini semua mencerahkan setiap kita semua. Pindah dulu pak, kalau lagi di masjid berisik ya, turunin dulu ya. Nanti kalau sudah pindah dari masjid nanti bapak naik lagi, soalnya berisik. Kita lanjut ya. Ya nggak tahu, terserah mau dia di mana kek. Saya taunya yang berisik itu di masjid. Kenapa ada satpam BC yang request? Ini beneran kah? Ini beneran nih? Kok di Jambak malah ini kabur? Saya belum bisa copot Twibbon kan lagi live. Nggak bisa kayaknya. Coba gue copot dulu. Salve Dodo, selamat malam. Selamat malam Bang. Ya, selamat malam. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Mau nanya Bang. Iya. Itu Cuma Bang, bisa itu katanya doang, di langsung intinya aja ya Bang. ya kalau mau muter-muter Markus dulu bab- boleh. Kebiasaan kalian kan Markus muter-muter bab- dulu. Markus bab 12 ayat 28 Bang. Seorang guru agama menanyakan kepada Yesus, perintah apakah yang paling penting dari semua perintah? Nah, Shema itu Yesus menjawab di Markus bab Adonai 12. Elohinu Adonai Ehad. Jawaban Yesus itu kan tanpa saya harus tahu, baca dulu. Ya, Ya. jawaban Yesus kepada guru Ya, agama itu Shema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Ehad. Bilang, hebat Ya. Joseph, kok bisa kamu udah tahu duluan, kasih tahu saya. Enggak artinya Bang, maksudnya kan Yesus menjawab. Tahu itu Maksudnya kan artinya Yesus- Shema Israel. Kamu kan sering bilang orang Kristen harusnya pakai bahasa asli. Itu saya bahasa asli. Shema Israel Adonai Elohinu Adonai Ehad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah itu kita esa. Itu kan yang mau kamu tanyakan. Terus apa? Mau bilang, berarti Yesus punya Tuhan, punya Allah. Loh, Yesus itu adalah Tuhan dan Allah itu sendiri kok. Buktinya mana Joseph? Yohanes 20 ayat 28. Gak usah jauh-jauh, Matius 4 ayat 8 sampai dengan 10, kamu baca itu. Ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, Yesus bilang kepada iblis, jangan engkau mencobai Tuhan dan Allahmu. Padahal yang lagi dicobai iblis itu Yesus. Ngapain coba Yesus bilang, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu? Berarti Yesus itu Tuhan dan Allah, simpelnya. Kalau Yesus bukan Tuhan dan Allah, kenapa nggak ngomong, jangan engkau mencobai aku? Dari jawaban situ aja kita sudah bisa mengerti kok. Itu aja pertanyaan kalian, Markus 12 ayat 28, Markus 12 ayat 29, Yohanes 17 ayat 3, itu aja kulihat pertanyaannya. Dunia sudah semakin tua katanya, udah akhir zaman udah makin dekat, tapi kalian nggak mau berkembang.
Dan lagi nggak pertanyaannya? Bisa nggak kita itu bisa lebih dinamis itu, jangan statis. Saya nggak mau statis seperti Anda, kita harus dinamis. Perkembangan zaman itu menuntut kita itu dinamis, bukan statis. Kalau statis lama-lama kita tergilas oleh zaman. Pemikiranmu terlalu statis, pertanyaanmu terlalu statis. Pemikiranmu terlalu statis. Dinamis dikit bro. Ada perkembangan dikit. Tahu dinamis gak artinya apa? Perubahan. Enggak, saya nggak mau naikin FDS. Ngapain kamu minta naikin saya? Kalau cuman bisa congor doang, saya nggak mau naikin. Sudah selesai kok diskusi lintas iman kita FDS ketika kamu mengatakan Yasu'a, la ilaha illallah. Sudah selesai, kamu mengakui tiada Tuhan selain Allah dan Allah itu adalah Yasu'a. Sudah selesai. Doh, ada lagi nggak Doh pertanyaannya? Kalau nggak ada kita ganti sama yang lain Doh. Nanya lagi bang, satu lagi bang. Apa? Yohanes bab 17 ayat 3. Kan gue udah Inilah bilang, lu hidup tadi dengerin gak? Lu dengerin gak tadi? Gue udah bilang, pertanyaan kalian itu aja. Duh, bener kan nubuatan Joseph terjadi, teman-teman, gila lu. Gua barusan ngomong, pertanyaan kalian itu aja. Markus 12 ayat 28, Yohanes 17 ayat 3. Tadi saya ngomong loh. Tadi saya ngomong loh, bener gak teman-teman 1.700 orang? Ngomong gak tadi saya? Pasti nanti nanyanya Yohanes 17 ayat 3. Tadi saya sudah ngomong masalahnya. Itu aja pertanyaan kalian. Kamu lagi ngomong sama siapa bro sekarang? Di depan kamu nih, mantan Islam. Jadi apa yang kalian tanyakan itu sudah menjadi pertanyaan saya sebelum saya menjadi orang Kristen. Teman-teman bertanya kan, Joseph pernah nggak kayak gini ya? Pernah, makanya saya bilang apa yang mereka tanyakan itu pernah saya tanyakan bertahun-tahun yang lalu. Jadi kalau misalkan saya menjelaskan itu ya itu jawaban yang saya juga terima pada saat itu. Makanya saya bilang dari saya masih Islam umur 13 tahun. Ya, artinya hampir 7 tahun yang lalu. Karena sekarang tahun ini saya 20. Statis itu tuh aja pertanyaannya, saya bingung. Saya pikir ketika saya meninggalkan Islam, biasanya kalau orang ninggalin sesuatu kan pasti ketika dia balik lagi, misalnya nih, kalian ninggalin rumah gitu ya, ninggalin lingkungan kalian, merantau gitu, entah merantau, pasti kan datang-datang, ih udah beda ya tempatnya, ih di kemarin itu belum ada Alfa gitu kan, sekarang udah ada Alfa, kemarin itu belum ada Starbucks kan, kayak gitu kan ya, biasanya kalau kita udah ninggalin lama. Ini saya kalau balik lagi, nggak ada bedanya, saya bilang dalam hati itu, makanya saya bilang statis, nggak ada yang dinamis di kalian tuh, nggak ada perubahan. Orang lagi bahas mengenai pro-choice, pro-life, mengenai masalah abortion, kalian masih aja ngomongin masalah Yohanes 17 ayat 3. Bukan saya nggak bisa jawab, udah sering kok saya jawab. Kenapa Yohanes 17 ayat 3? Mau tanya apa? Kamu mau tanya apa dari situ deh, nggak apa-apa deh. Mau tanya apa dari situ? Mau tanya apa? Yohanes 17 ayat 3 mau tanya apa? Silakan bro bersuara. Inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan yang telah mengutus Yesus Kristus. Itu kan? Kamu bilang Yesus hanya utusan. Enggak, kamu baca di ayat dari pertama sampai ayat kelima. Nggak usah sampai ayat selesainya, nggak satu perikop. Nggak usah, saya minta nggak usah satu perikop. Dari ayat pertama Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan 5. Nanti kamu lihat di situ utusan yang kamu katakan hanya sebagai utusan. Dan kamu samakan dengan nabimu yang katanya Hatamul Anbiya, penutup para nabi, kamu bandingkan dengan nabimu. Nabimu tidak diberikan kuasa hidup kekal. Tidak diberikan kuasa untuk memberikan orang yang percaya kepada nabimu itu untuk hidup kekal. Yesus punya kuasa itu. Nabimu tidak mempunyai kemuliaan jauh sebelum segala sesuatu ada di dalam hadirat Allah. Yesus itu ada. Yesus bilang, permuliakanlah aku ya Bapa dengan kemuliaan yang ku miliki di dalam hadiratmu. Nih, Bro Rom udah kasih tahu tuh. Thank you ya. Saya sudah saking ininya jadi hafal jadi teman-teman ya. Kita buktikan tuh. Baca, inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Baca dari ayat 1 sampai dengan 5 tuh. Kan saya bilang tadi kan, benar kan? Yesus punya kuasa atas yang hidup. Dari ayat kedua sudah jelas tuh. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Makanya saya tadi bilang, utusan yang kamu samakan dengan nabimu yang sebagai Khatamul Anbiya atau nabi penutup atau Nabi Muhammad itu punya nggak kuasa untuk memberikan hidup yang kekal kepada orang yang percaya dengan nabimu? Nggak ada. Jadi Yesus itu utusan yang lebih melampaui segala sesuatu apa yang kamu imani sekarang. Karena dia punya kuasa untuk memberikan hidup yang kekal. Itu jawabannya di situ, bro.
Udah sering kalian jawab kan? Ya memang jawabannya itu aja loh, pertanyaannya aja itu aja. Anda jangan bilang jawabannya itu mulu. Ya pertanyaannya itu mulu. Coba lu pernah sekolah gak sih? Lu kalau dapat pertanyaan 1+1 jawabannya emang bisa selain 1+1 itu sama dengan 2? Kalau bukan ilmu pasti. Gimana sih kalian punya otak dan logika itu nggak pernah dipakai berbarengan, mulut aja sama typingan aja yang terlalu cepat. Protes di bawah itu aja, pertanyaannya aja itu aja. Kenapa? Izin menanyakan satu terakhir Bang. Silakan. Mengapa Yesus harus mengorbankan dirinya sendiri sedangkan dia gampang untuk bisa menghapus dosa-dosa manusia? Mengapa kamu bertanya seolah-olah otoritas Tuhan harus kamu batasi, harus kamu pertanyakan sehingga Tuhan harus bekerja dengan cara yang kamu mau? Itu kan kamu sedang secara tidak langsung mau mengatur Tuhan. Yesus, lu ngapain sih datang-datang ke sini? Repot-repot. Mending lu gampang deh, nggak usah datang-datang ke sini. Mending lu ampuni aja. Itu sedang kamu mengatur Tuhan namanya. Kamu sedang mengintervensi otoritas Tuhan. Kayak saya bilang, kalian kalau bertanya itu pakai logika nggak sih? Apa yang kamu lakukan itu baru saja mengintervensikan otoritas dan kuasa dari Tuhan. Allah mau ngapain saja itu suka-suka Allah. Dan pertanyaannya apa yang telah terjadi? Ya sudah terjadi seperti itu. Pengorbanan Yesus di kayu salib membuktikan dia mengalahkan maut. Makanya kidung nyanyian orang Kristen Arab itu ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, Al-Masihu qama min bainal amwat. Kristus telah bangkit mengalahkan maut. Kenapa dia mengalahkan maut? Karena pada hari ketiga dia membuktikan dia bangkit dari antara orang mati. Dan dalam wafatnya di kayu salib, dalam rohnya dia turun ke tempat penantian. Yesus memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di penjara. Buka 1 Petrus 3 ayat 19, saudara. Baca di situ. Tetapi dalam roh ia memberitakan, ia turun ke dalam dunia penjara di mana roh-roh pada zaman Nuh. Tuh. Siapa roh-roh dalam zaman Nuh? Yaitu Abraham, Adam. Tuh. Ya. Itulah sebab makanya Yesus dikatakan mengalahkan maut. Karena dia berhasil menyelamatkan Adam. Menyelamatkan, lu Joseph kok bisa? Mana ada buktinya saksi mata? Kemarin tanggal 6 Agustus gereja semesta merayakan transfigurasi. Kalau dalam bahasa Islamnya itu bahasa Arabnya tajalinya Yesus bercakap-cakap dalam gunung Tabor dengan Elia dan Musa. Ya, transfigurasi Tuhan. Bisa kok. Padahal Elia dan Musa fisiknya sudah tidak ada lagi secara kasat mata. Kenapa dia tidak bisa menyelamatkan orang yang sudah dalam alam penantian? Yang menurut kalian tidak bisa difoto, tidak ada saksi matanya secara langsung. Why not? Kenapa? Karena Yesus sudah memberitakan, dan itu yang dinamakan dengan tipologi dan cross reference. Itu makanya Alkitab itu jangan kalian samakan dengan cara kalian membaca kitab suci kalian. Kalian membaca kitab suci kalian, amin. Ditanya artinya apa itu? Coba menafsirkan, nggak bisa saya. Baca tafsir ulama. Baca tafsir ulama yang satu, nggak sesuai dengan keinginanmu, cari yang lain. Nggak, Alkitab nggak seperti itu. Alkitab itu membacanya secara komprehensif. Ada alasan mengapa disebut dengan perjanjian lama, perjanjian baru. Ada alasan mengapa ada yang disebut dengan nubuatan dan penggenapan. Ada alasan mengapa ada yang disebut dengan tipologi, dan ada yang disebut dengan antitipe. Itu sebab Alkitab itu bukan sekedar untuk seni menghafal, sulit untuk menghafal sesuatu yang harusnya kalian pahami terlebih dahulu. Gitu. Apalagi kalau kamu nggak punya Roh Kudus, ya sudah. Diam di tempat. Karena saya ketika masih jadi Islam pun sama, saya nggak mengerti karena belum ada Roh Kudus dalam diri saya. Comot-comot ayat, nah itulah seperti kalian itu. Itu Bro Dodo. Jadi konsep wafatnya Yesus di kayu salib itu untuk mengalahkan maut, untuk mengembalikan kodrat mula manusia. Nanti kamu baca dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, kalau nggak salah Galatia 3:17, Bro Rom atau teman-teman tolong koreksi bentar, gue buka dulu ya, saya takut salah. Apa ya? Jika kita, Roma 8 ya kayaknya, jika kita menderita bersama dengan dia, Roma 8 ayat 17, sorry, bukan Galatia 3:17. Roma 8 ayat 17. Jika kita menderita bersama dia, kita pun ikut mengalami kemuliaan yang sama dengan dia. Itulah kemuliaan yang dimaksud itu adalah mengembalikan kita kepada kodrat manusia yang mula-mula, yaitu kekal. Gitu. Ya. Adam sebelum Adam jatuh dalam dosa. Gitu Bro Dudok. Ada lagi? Jadi membuktikan ya penderitaan Yesus itu membawa kemuliaan. Ada lagi?
Udah itu aja sih bang. Oke, makasih bro, Tuhan berkati. Salve bro Ren, salve bro JDP Jackson. Teman-teman ini adalah teman-teman saya. Ya, teman-teman saya anak-anak muda juga sama seperti saya. Mereka nanti akan kita saling membantu satu sama lain untuk memberikan penjelasan, ingin menambahkan, ingin melengkapi. Jadi mohon teman-teman ya untuk membantu pewartaan Injil, mohon tap-tap, dan kalau berkenan silakan bantu follow teman-teman saya ini ya. Kita lanjut ya. Naik bro, iya kamu naik tadi nggak ini. Nah, dah. Bro, jangan ada suara anak kecil bro. Jangan ada suara anak kecil, pindah. Nanti kalau ada suara anak kecil saya kena ban. Pindah teman-teman ya. Jadi bukan karena saya nggak suka dengan anak kecil, nggak. Kalau ada suara anak kecil di TikTok kita kena report. Ganti, pindah tempat. Ajarin aja Umis Alkitab bang. Ya siap. Kasihan ya nggak pernah diajarin Zuma untuk baca Al-Quran ya, untuk belajar mengenai Al-Quran. Kalian diajarkannya ajaran yang sesat ya. Makanya Zuma kemarin dipanggil sama ulama, suruh syahadat ulang ya. Karena dia mengajarkan Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah, betul? Betul saudara, ada amin? Ya iyalah betul. Udah belum Bang Gagal Bangkrut? Kalau udah ya udah bersuara aja, langsung open mic aja. Shalom. Silakan Bang. Tadi saya langsung mute soalnya langsung abang pas naik langsung kedengeran. Lah malah turun. Thank you teman-teman yang sudah berbagi berkat melalui gift. Thank you. God bless all of you. Teman-teman, semoga Tuhan memberkati teman-teman selalu ya. Kita naikkan yang selanjutnya. Teman-teman yang Islam tolong ya, bersabar dan antri. Ya, ini kalau saya setiap mau menaikkan ini kenapa kalian itu ini apa? Langsung turun gitu. Kasihan yang sudah antri. Langsung Muhammad Tuhan kita. Bocah bocil, salam. Salve, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam, silakan. Oh, mau bertanya bang? Ya, Ada silakan. dua pertanyaan sih. Ya, silakan. Untuk tadi sih melanjutkan ya untuk kematian Yesus itu kan. Terus sebelumnya kan saya pernah lihat Komal Bang Joseph juga. Bang Joseph tuh koreksi kalau nggak salah ya pernah mengatakan korelasi keimanan Kristen dengan keimanan Yahudi itu relevan gitu. Pernah koreksi kalau salah. Kapan saya ngomong seperti itu ya? Yang konsep Tritunggal itu. Oh ya, konsep Tritunggal ya. Menurut Profesor Benjamin Sommer ya, relevan. Profesor Benjamin Sommer itu adalah profesor atau guru atau orang yang ngajarin rabi-rabi Yahudi. Nggak percaya silahkan cek di Google biografi beliau. Kredibilitas beliau. Beliau menjelaskan bahwa Trinitas bukanlah hal yang bertentangan dengan Judaism. Tapi kan Yesus itu disalib itu kan karena umat Yahudi kan, karena menganggap kalau nggak salah menganggap penistaan agama, mengaku sebagai anak Tuhan gitu. Enggak, lebih jelas lagi Yesus mengaku menyamakan dirinya dengan Allah. Iya, maksudnya kan itu kan pententangan antara umat Yahudi, maksudnya Kata siapa? Memang menurut kamu umat Yahudi yang dimaksud hanya yang kontrak sama Yesus. Kamu nggak lihat yang pro sama Yesus? Murid-murid Yesus itu orang Yahudi loh. Menurut kamu memang mereka bukan orang Yahudi? Orang apa mereka? Orang Sunda, orang Batak? Hah? Petrus itu nama orang Jawa. Jawa ngendi kayak gitu ya ngomong sama Yesus. Kamu ini yang aneh-aneh saja, nggak pernah baca bagaimana Alkitab, bagaimana sejarah mengatakan Yesus itu lahir di tengah-tengah orang Yahudi. Makanya dikatakan keselamatan datang dari bangsa Israel baru kemudian ke seluruh dunia. Bangsa Israel itu pada saat itu siapa ya? Orang-orang Yahudi. Kamu tuh gimana sih pemikiran kamu? Kok bulat sekali saya lihat. itu kan sebagian bang. 12. Kamu ngerti nggak orang-orang Yahudi yang mau kamu maksudkan ini orang Yahudi yang mana? Sebab orang Yahudi itu ada banyak loh golongannya. Yahudi mana? Eseni, diaspora, mana yang kamu maksud? Ortodoks atau mana? Ortodoks Maksud Jew. aku kan yang sehidup zamannya Yesus itu, karena kan itu
disalibkan sama Romawi kan karena itu kan salah satunya penistaan Jadi inti agama itu. pertanyaannya apa? Inti pertanyaannya apa? Ya intinya itu, maksudnya kata Abang Joseph kan ada korelasi, maksudnya relevan dengan Bukan kata Abang Joseph, tapi memang faktanya menurut Profesor Benjamin Sommer. Kamu dari tadi denger nggak saya ngomong? Bukan kata Bang Joseph. Saya bukan dari opini pribadi. Saya sangat anti dengan opini pribadi jikalau berbicara mengenai data maupun berbicara penjelasan apalagi teologis. Saya bukan siapa-siapa, makanya saya anti dengan opini pribadi. Kecuali berbicara mengenai sharing pengalaman baru, kita bisa merefleksikan pengalaman pribadi. Tapi kalau dalam hal diskusi lintas iman terutama, saya orang paling anti dengan namanya opini pribadi. Dalam ajaran gereja Katolik kita tidak diajarkan untuk menafsir secara pribadi, memberi pengajaran menurut kesukaan pribadi kita. Makanya kamu mengerti nggak dari tadi saya bilang, itu bukan menurut pendapat saya. Itu menurut saya mengutip kutipan tidak langsung. Kamu belajar nggak kutipan langsung dan kutipan tidak langsung? Saya mengutip langsung perkataan dari Profesor Benjamin Sommer yang mengatakan bahwa konsep Allah Trinitas atau Tritunggal tidak bertentangan dengan Judaism. Paham? Jadi itu bukan pendapat pribadi saya. Kalau pendapat pribadi saya akan mengawali dengan mengatakan menurut saya. Itu baru opini pribadi. Itu baru kamu boleh katakan kata Bang Joseph. Tapi saya ngomong menurut Profesor Benjamin Sommer, berarti saya mengutip secara langsung. Belajar kutipan langsung dan kutipan tidak langsung ya teman-teman Islam. Iya, tambahan. Jadi ketika Dr. Benjamin Sommer itu kan, dia itu kan sekarang baru punya 2 buku karyanya. Buku pertama itu saya lupa ya judulnya. Buku keduanya itu namanya The Ancient Original Israel. Itu dalam bukunya beliau itu tidak membahas agama lain, tapi beliau cuma fokus ke sejarah Yahudi. Bagaimana Yahudi dari zaman para nabi itu terpengaruh paham politeis, terpengaruh paham dari kekerajaan Suryani dan lain-lain, sehingga pada masa itu Yahudi belum monoteisme pada masa itu. Nah, dan ya uniknya kalau teman-teman baca di bukunya itu, dia tidak mention Kristen sama sekali, tidak. Cuma di akhir paragrafnya di halaman 175 ya kalau tidak salah, itu di akhir pembahasan semuanya. Setelah itu appendix setelah itu. Nah, di situ beliau di paling bawah, paragraf paling bawah menyatakan bahwasanya konsep monoteistik dari Yahudi diwakilkan oleh konsep ketuhanan oleh Katolik dan Ortodoks Tritunggal. Itu dia tidak bahas Kristen. Itu bukunya fokus pada ketuhanan Yahudi dari zaman ke zaman. Tapi malah kesimpulannya dia menyimpulkan Katolik dan Ortodoks dalam Tritunggal itu sejalan dengan naskah Yahwesta dan Elohista di Torah. Itu dia yang buat pernyataan seperti itu. Makanya teman-teman nanti bisa lihat ya di YouTube, baca bukunya dan lihat juga wawancaranya. Ketika dia menulis buku itu, dia sendiri bahkan tidak sangka bahwasanya dia malah setuju dengan Tritunggal itu sejalan dengan Yudaisme. Beliau bukan rabi, tapi beliau itu guru besar seminari tinggi Yahudi di Amerika Serikat. Seminari itu kan tempatnya para calon rabi. Begitu. Ya, jadi gitu ya. Thank you Bro Johan. Suaranya agak lebih semangat lagi bro. Biar teman-teman semangat dengerinnya, tapi nggak apa-apa. Iya. Kasihan gue lihat di komentar para bilang Johan lemas. Enggak lah, emang Johan dari dulu kayak gitu. Apalagi ini emang kayak gitu. Ya kita lanjut bocah. Apalagi yang mau kamu tanyakan? ya itu pertama. Yang kedua, untuk apa? Sama sih, masih dalam konsep kematian Yesus itu. Nah, pernah baca ya di internet kan bahwa Sebutkan sumbernya. aku sih di ini ya di Wikipedia sih, baca di Wikipedia ya. Maksudnya ketika orang dihukum gitu di kayu salib gitu kan, itu artinya kan kayak semacam apa ya, hukuman
terendah apa terkejam ya? Maksudnya punya kesalahan paling gede gitu lah kalau di kayu salib itu. Nah, kenapa dia kan Tuhan tuh, kenapa memilih dalam kematian seperti itu gitu? Itu bukan pilihan. Dari tadi pertanyaan kamu yang ini sudah terjawab dengan ketika kamu bernarasi. Kamu tadi sudah menjawab sendiri, karena Yesus itu kan katanya ditangkap gara-gara dia menyamakan diri dengan Allah. Itu sebab dia disalib. Jadi apa yang kamu bangun di sini bukanlah pertanyaan tapi retorika. Arti retorika kamu tahu nggak? Pertanyaan yang baru kamu jawab dengan pertanyaan yang tadi kamu udah nyatakan di pertama kali kamu bertanya. Ya. Jadi ketika kamu tadi sudah menjawab, sudah bertanya, Yesus itu kan katanya disalibkan, katanya gitu kan. Dari tadi kamu pakai katanya. Menyamakan dirinya dengan Allah kan gitu. Nah, itu sudah menjadi jawaban atas pertanyaanmu yang ini. Kenapa Yesus memilih lagi, kata kamu memilih? Itu bukan pilihan. Itu artinya apa dong? Maksudnya Ya memang pada saat itu pilihan. hukuman mati pada saat itu ya disalib. Tapi di umat Kristiani itu ada, maksudnya ada konsep kayak, Apa? Islam, takdir. nah itu Nggak ada. nggak ada. Nggak ada. Konsep takdirmu itu bertentangan dengan bagaimana kalian menanggapi, bagaimana kalian meyakini bahwa Allah itu Maha Rahim. Ketika kalian percaya takdir, teman-teman perhatikan, teman-teman yang Kristen ini juga harus menjadi perhatian bagi kita bersama. Konsep takdir hanya ada di dalam Islam. Kita menyatakan adalah kehendak bebas. Allah mengasihi kita, Allah ingin supaya kita semua selamat. 1 Timotius 2 ayat 3 sama dengan 4, tetapi Allah tidak pernah memaksakan keselamatan itu harus kita terima. Ini yang ada dalam konsep mereka. Atau istilahnya itu adalah predestinasi ganda. Double predestinasi itu tidaklah ajaran yang benar. Itu adalah takdir dari mereka. Di kita ini adalah free will, kehendak bebas. Ya. Berarti mengalir seperti air gitu ya? Seperti air gimana? Ya maksudnya mengalir aja gitu, nggak ada konsep Providentia Dei, gitu. penyelenggaraan ilahi. Allah tetap merancangkan segala sesuatu, tetapi rancangan Allah bukanlah rancangan yang mendatangkan kecelakaan. Itu intinya. Jadi ketika manusia menyalahkan kehendak bebas, itu artinya manusia memilih untuk tidak menerima keselamatan dari Allah. Simpelnya kayak gitu aja. Kan Izin gitu. menambahkan, bro. Ya silakan. Makanya di dalam kekristenan itu, menurut Santo Thomas Aquinas itu kehendak Allah itu ada dua macam. Yang pertama itu antecedent will. Antecedent will itu artinya kehendak Allah yang universal. Artinya Allah itu menghendaki semua manusia itu awalnya itu untuk diselamatkan dan memiliki pengetahuan akan kebenaran. Itu ada di 1 Timotius 2 ayat 4. Nah, ini yang disebut sebagai predestinasi. Artinya semua manusia itu dikehendakkan untuk selamat, tetapi ada yang kedua yang namanya disebut sebagai consequent will, atau kehendak Allah itu melibatkan kehendak bebas daripada manusia. Jadi yang awalnya memang Allah kepingin semua untuk selamat, tetapi karena kehendak bebas manusia, dia tidak bisa diselamatkan karena memang dia yang tidak mau diselamatkan, gitu. Izin ya Jo ya. Ya silakan. Inilah perbedaan antara Allah yang maha baik dengan Allah yang tidak baik, bro. Sekarang coba saya tanya sedikit dengan kamu. Menurut kamu, apakah Tuhan kamu itu berkehendak manusia itu untuk jatuh ke dalam dosa, bro? Maksudnya berkehendak apa? Kan kamu mempercaya ya, Adam dan Hawa itu kan jatuh ke dalam dosa. Menurut kamu, dalam agama kamu atau dalam iman kamu, Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa itu karena ketetapan Allah atau bukan? Takdir. Nggak usah ribet-ribet, ya nggak ngerti selain kata takdir. Udah ditakdirin belum bro? Enggak, itu karena kehendak Adam aja. Enggak, itu takdir. Nggak usah nyontek ajaran Kristen. Adam tidak punya kehendak dalam imanmu. Adam dan istrinya, nggak usah sebut-sebut sama Hawa ya. Hawa tidak ada dalam Al-Quran. Adam dan istrinya menurut Islam itu jatuh dalam dosa, makan buah khuldi itu karena sudah ditakdirkan bro. Nggak ada kehendak Adam. Nggak usah ngaco.
Nah, betul. Nah, itulah yang membedakan ajaran kami dengan ajaran kamu, bro. Nah, benar yang dikatakan Bro Rom dan Bro Jos. Tapi di Kalau Allah Al-Quran itu, Allah kami kenapa itu, Adam sebentar ya, minta bentar ya, maaf kepada Allah? bentar Kamu bro. nanya kayak gitu malah membuktikan kamu blunder. Percaya nggak sama saya? Mau? Ketika ada minta maaf, Allah ampuni nggak? Saya tanya. Iya, Allah diampuni. ampuni. Seharusnya Adam nggak di bumi. Kalau Allah ampuni artinya Adam sekarang di surga balik lagi. Menurut kamu kan Adam di surga, bukan di Taman Eden. Ketika Adam berdoa, tahu nggak doanya Adam apa? Tahu nggak? Nggak tahu. Rabbana zalamna anfusana wa ilam takfir lana. Kamu nggak tahu doanya? Ya ampun. Nggak tahu bang. Itu Rabbana zalamna ketika kamu berdoa itu, ketika Nabi Adam Iya. berdoa itu, diampuni nggak sama Allah? Iya diampuni bang. Logikanya kalau diampuni harusnya dia balik ke sorga. Sekarang pertanyaan saya, kenapa kamu dan anak keturunan, karena ini kan dibilang keturunan Adam, kenapa kalian ada di bumi kalau misalnya dia ampuni? Kalau Adam ditarik ke surga lagi malahan jatuhnya nggak adil berarti. Gak Kalau adil Allah gimana? maha Loh, adil. kamu kalau dimaafin artinya kalau misalnya ada yang marah sama kamu, terus kamu dimaafin sama orang yang marah sama kamu, orang itu tetap marah atau orang itu berubah menjadi baik? Ya kalau orang nih contohnya Saya tanya ngebunuh. sesuai logika. Kalau misalnya ada yang Iya, saya ini marah kan sama soal kamu, logika bang. iya Maksudnya silakan jadi kalau sesuai logika. orang mencuri atau membunuh minta maaf langsung bebas. Masa seperti itu hukum? Makanya saya bilang beda konsepnya diampuni. Kamu arti kata forgiven nggak? Diampuni itu lebih dari sekedar memaafkan. Nih berarti kamu nggak ngerti, nggak nangkep. Memaafkan memaafkan itu lebih rendah daripada diampuni. Diampuni itu setingkat lebih daripada memaafkan. Paham nggak kata mengampuni? Paham nggak arti kata diampuni? Mengampuni. Saya Iya, contoh paham. misalkan Tuhan mengampuni dosa. Arti frasa Tuhan mengampuni dosa menurut pemahamanmu apa? Ketika dikatakan Tuhan mengampuni dosa. Kenapa bang? Jika dikatakan Tuhan mengampuni dosa, artinya dosanya sudah bersih atau dosanya masih ada? Tuhan mengampuni manusia gitu maksudnya. Mengampuni dosa, nggak Iya ada mengampuni manusia. dosa. Iya Iya. mengampuni dosa. Kan Hilang nggak dosanya? dalam Hilang nggak penghakiman dosanya? itu, Saya tanya nggak usah dalam-dalam. Hilang nggak? ya dosanya masih ada bang. Astaga, berarti kamu itu suka ngeprank, nggak Tuhanmu, nggak umatnya. Benar-benar blunder, hanya demi mempertahankan logikal falasi kamu yang sudah kekejar dari awal. Diampuni dosanya masih ada, berarti Tuhan lo lagi ngebohong. Ya Allah, ampunilah dosa saya ya Allah. Ya diampuni. Begitu pada saat timbangan, katanya kan ada kalian ada timbangan tuh, ya kan? Ya Ada timbang buktinya menimbang. itu kalau apa kata abang Nabi Adam berdoa itu, Bro, kamu tahu ngeprank nggak? kenapa dia nggak Kamu naik lagi? Kalau diampuni itu. Lu nanya sama gua bentar Jackson. Lu ngapa jadi nanya sama gua? Aduh Islam. Nanya sama diri lu sendiri konsep iman lu. Nanya buktinya kenapa? Yang harusnya gua nanya tuh lu. Yang harusnya menjawab itu lu. Saya yang bertanya bukan kamu yang bertanya balik sama saya. Ini orang punya otak gak sih kira-kira? Sorry tuh sih. Saya ngomong sama kamu nggak nyambung. Ketika dikatakan diampuni, saya tanya sama kamu. Ampuni itu dalam bahasa Arab apa? Maghfirah. Ayo lo. Sejak kapan definisi maghfirah ampunan dari Allah itu hanya sekedar kiasan? Jelasin, tafsir ulama mana lu? Tanggung jawab sama iman lu. Ini Mega Buana bacot aja minta naik lu juga nggak request nih, gue paksa naik nih ya. Islam ada 3 di sini. Jangan kamu bilang 4 versus 1. Teman saya kalau sudah saya berbicara atau ketika teman saya yang lain berbicara saya diam. Jelaskan konsep maghfirah dalam Islam. Jelaskan. Jangan kelamaan, malah ada backsound dangdut, ganggu buruan, langsung. Tak tak tak. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam, langsung jawab Pak. Tadi Anda keluar-keluar Ya. di bawah ikan. Langsung Ya, jelaskan. makasih. Ya makasih Langsung sebelumnya. jawab. Ya. Saya mau ya gini aja ya. Ini saya dari tadi nyimak penjelasan Abang tentang
Langsung aja Pak, jawab itu, bantu si bocah bocil, nggak usah ceramah, nggak usah ini, kita nggak lagi lomba pidato, nggak ada lagi lomba speech. Langsung jawab, saya nggak mau bertele-tele. Magfirah, ampunan dalam Islam, itu kenapa hanya sekedar ucapan dari Allahmu belaka? Artinya tidak benar-benar diampuni. Itu ajaran dari mana? Silakan. Apakah memang di dalam agama Kristen itu ada perwakilan untuk permintaan maaf? Nggak nyambung. Aduh. Sok ganas, di bawah, di atas, jaka sembung bogolok, kagak nyambung perwakilan. Yang lagi ditanya Islam ini malah perwakilan permintaan maaf. Lu kira lagi klarifikasi? Selebgram pakai perwakilan? Aduh, Pak. Orang nanya apa jawab lain. Yang kayak gini ngeklaim orang paling cerdas, umat paling cerdas. Udah bocah, udah gak ada harapan buat lu. Tinggal diri lu sendiri, gak usah ngarepin dari orang-orang ini. Jawab. Ya bro, kamu sendiri di sini. Saya nggak tahu Apa tadi, konsep makfiroh dalam Islam. Kenapa seolah-olah ketika Allah memberikan makfiroh atau ampunan itu, Allah itu hanya sekedar itu hanya kiasan biasa, kiasan belaka, bukan sesungguhnya diampuni. Saya lagi mau naikkan orang yang menggunakan nama akunnya itu sarjana psikologi. Bentar, mana tadi? SPSI, mana tadi yang jebut-jebut Lucifer? Mana tadi? Saya lagi mau jambak. Aduh, jangan di-mute ya yang itu ya. Jangan di-mute tadi. Nah, ini nih. Muhammad Sofyan Ali, SPSI. Nah, naik Pak. Buktikan Anda sarjana sesuai dengan gelar Anda yang Anda banggakan di akun TikTok. Naik Pak. Muhammad Sofyan Ali, S.PSI. Ya, silakan dijelaskan. Lanjut. Makfirah. Selamat malam host, saya udah dinaikin deh, terima kasih ya atas kesempatannya gitu. Islam atau Kristen? Saya Islam bang. Mau Terima jawab saya atau enggak? dihormati. Mau jawab atau enggak? Oh ini langsung ngambil ini ya, ini kan tadi sama bocah, ini langsung ke sini juga jadi. Saya Anda mau tahu bertanya nggak lagi. bagaimana cara diskusi itu akan melanjutkan topik yang masih sedang dibicarakan, kecuali kalau Anda tidak mengerti jalannya diskusi. Oke, saya menyimak dari tadi. Oke, tadi dapat dari makfiro ya? Ya, itu ampunan. konsep makfiro itu ya pengampunan. Ya, pengampunan dari Allah bersifat temporary atau permanen. Kalau memang benar-benar si hambanya memohon ampunan, ya itu bersifat permanen pak. Berarti ampunan dari Allah itu sekedar ini ya, pegadaian. Pegadaian. Ya iya. Masa Allah nggak tahu mana hambanya yang benar-benar hambanya benar-benar bertobat, Oh mana yang tidak. Ketika Nah, Allah jelaskan, jangan mengampuni. blunder, Enggak, jangan blunder. iya, oke. Bapak menjelaskan itu blunder, terkesan seolah-olah Anda mengatakan Tuhan Anda itu nggak tahu, nggak maha tahu. Katanya Tuhanmu maha tahu. Kok kamu malah jawabnya terkesan bahwa Tuhanmu nggak maha tahu dengan mengatakan bahwa ya kalau diampuni itu yang permanen itu kalau yang benar-benar bertobat, kalau enggak ya nggak benar-benar lah. Itu namanya Tuhanmu nggak maha tahu. Simpel nggak? Kayak gitu teman-teman. Nangkep nggak? Saya belum Nangkep selesai. nggak teman-teman di bawah? Saya Enggak? belum selesai. Kamu bukan belum selesai, kamu sudah kadung. Salah jawab. Bukan belum selesai, kamu kadung salah jawab. Salah omong. Kamu Nah, kan itulah ngomong. janji Allah kepada hambanya bagi mereka yang benar-benar taubat. Anda akan menanyakan konsep maghfirah, ampunan, yaitu permanen. Dengerin saya, temanmu malah jawab sebaliknya. Temanmu nggak ada menjelaskan itu janji Allah bagi orang yang benar-benar bertobat. Saya pun menjelaskan secara general. Saya sudah tahu, nggak mungkin orang Islam itu mengatakan Allahnya itu bisa diprank. Sehingga bisa ditipu oleh umatnya. Atau kalian beneran mau menganggap Tuhan kalian itu gampang ditipu, gampang dibohongin, kayak anak kecil, gampang diculik. Kan enggak toh? Mohon pakai logika dong. Kalau menjawab, kalau menangkap sesuatu, kalau kita berbicara. Saya nggak perlu menegaskan sesuatu hal untuk menegaskan bahwa Tuhan kalian maha tahu kan. Jadi nggak perlu saya bilang yang benar-benar mau bertobat. Ngerti? Bisa jelaskan sekali lagi. Konsep maghfirah jadinya benar-benar permanen atau tidak permanen? Coba rundingan dulu berdua kalian. Permanen. Oke. Kamu pilih permanen. Bocah, kamu pilih Ya. apa jadinya? Kata kamu katanya nggak benar-benar diampuni. Jawab.
Berarti konsekuensi logisnya sesuai dengan pengertian kamu. Berarti ketika Allah mengampuni Adam, berarti permanen ya Allah mengampuni Adam itu. Iya. Iya, Oke. iya. Nah, makanya lanjut kepada pertanyaan berikutnya. Kenapa kalau Adam sudah diampuni dan ampunannya Allah itu permanen, kenapa Adam gak dibalikan ke surga? Jawab. Oke. Di situ kan dijelaskan Rabbana zalamna anfusana wa lam Robbana atina, kamu berdoa sama orang tua, kamu Robbana atina fid dunya hasanah. Iya, salah saya. Oke, saya salah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya. Di situ kan dijelaskan dalam doa itu kan saya telah melakukan kezaliman ya Allah, ya kan? Ya. Di mana di situ dikatakan saya telah melakukan kezaliman dalam bahasa Arabnya? Zalamna. Terus Ya. Jadi ketika Nabi Adam melakukan kezaliman itu, maka konsekuensinya ya dia mendapat hukuman. balik lagi dong. Jadi sebenarnya Allah kalian mengampuni atau tidak? Dengar dulu. Jadi Tidak perlu saya mendengar, saya sudah tahu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Arti lengkapnya itu wahai pemelihara kami, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah berbuat zalim kepada diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni, lu nggak mau bacakan arti berikutnya. Jika Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, sungguh kami termasuk golongan orang-orang yang rugi. nah itulah kaitannya dengan takdir tadi. Oh, itu Bos. kaitannya. Nah, Iya. terus apa? Iya. Berarti sudah ditakdirkan. Iya. Sudah ditakdirkan bahwa Adam memang berdosa. Iya. Bro, mantap. Saya kasih Dengerin ya. penjelasan dulu. Enggak, diam. Saya pengen kasih tahu teman-teman yang tadi kurang penjelasan mendengar. dulu. Saya pengen kasih tahu teman-teman yang kurang mendengar. Berarti jelas ya. Takdir Anda itu yang Anda maksud Qadariyah itu. Kalau takdir Qadariyah sama Jahmiyah itu berbeda, Bos. Takdir Qadariyah Jahmiyah. Ini takdir apa ini? Ya. Nah, oke, saya jelaskan lagi. Di Takdir dalam Qadariyah, Islam, takdir Anda pasti Jahmiyah tahu. apa? Di dalam Islam akan terbagi menjadi 73 kelompok bagian dalam Islam itu, ya. Hanya satu golongan yang selamat. Nah, oke. Maka ketika Anda berbicara takdir, kehendak Allah, ya, seutuhnya ketika berbuat dosa itu terjadi karena kehendak Allah, itu keyakinan daripada Jahmiyah. Anda buka aja itu ya, kelompok Jahmiyah ya. Jadi Anda tadi berbicara juga di awal sebelum Anda masuk menjadi Kristen, jangan ketawa dulu. Kamu bilang Anda itu berakidah Jahmiyah. Asy'ariyah. Pertanyaan saya nggak usah jelasin Jahmiyah. Dari sudut pandang kamu ketika Adam berdosa itu takdir atau bukan? Saya juga tahu Jahmiyah itu mempercayakan takdir yang seperti itu. Saya punya guru bukunya. Akidah Salaf versus Ilmu Kalam ditulis oleh Syekh Abdul Aziz. Saya tahu golongan Jahmiyah, golongan Qadariyah saya tahu. Yang saya mau tanya kamu jangan lari. Ngapa jadi bahas 73 golongan Islam? Udah mau lari kamu. Pertanyaan kita tetap intinya. Iya, pertanyaan saya tetap intinya. Adam berdosa itu takdir atau bukan? Jawab itu. Dan ketika Adam itu memohon ampun tadi sesuai dengan artinya, kenapa kamu lari? Robbana zolamna, jangan cuman kamu baca cuman Robbana zolamna, baca ayat berikutnya. Jika engkau tidak mengampuni dan tidak memberikan rahmat dari kami, memberikan rahmat kepada kami, maka sesungguhnya kami adalah golongan orang yang merugi. Pertanyaan saya, Allahmu itu jadinya mengampuni dan merahmati Adam nggak? Jawab itu, jangan lari-lari 73 golongan Islam, gak nyambung. Anda terlalu banyak framing, Bos. Kok terlalu banyak framing? Anda yang tidak mengerti jalannya diskusi. Kita lagi bahas mengenai kehendak bebas dan takdir. Anda itu sudah paham sebenarnya. Anda itu sudah paham. Enggak, saya belum paham. Kalau saya sudah paham, saya nggak mungkin saya nggak mungkin bertanya ke kalian. Kalau saya pun sudah paham, saya tidak akan mungkin menjelaskan dari mulut saya. Karena mulut saya ini mulut orang murtad, kata kalian nggak perlu dipercaya. Yang saya butuhkan adalah kejujuran kalian yang masih Islam. Balik lagi pertanyaannya, Pak. Fokus. Kalau Anda kalau Anda mengatakan saya framing, Anda juga jangan framing. Fokus. Jawaban Anda. Sudah dijawab dari Enggak, tadi. Anda sudah belum bertanya. menjawab. Ketika Adam berdoa, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana, ya Allah, sungguh kami orang-orang yang menzolimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni dan tidak memberikan rahmat kepada kami, maka sungguh kami golongan orang-orang yang merugi. Pertanyaan saya, Allahmu mengampuni dan merahmati Adam enggak? Jawab. Tapi ujungnya masuk surga juga kan Adam? Ujungnya masuk surga juga ada. Ujungnya masuk surga juga enggak? Yang kita tanyakan tentang nasib kalian loh. Kamu nggak ngerti berarti nggak nangkep.
Ya, iya kan nanti pas hari penghakiman kan nanti Adam masuk surga juga kan. Nanti, udah tahu. Kamu udah lebih hebat daripada Tuhanmu sendiri. Nanti. Hah? Nggak usah Benar lari nggak tuh? kemana-mana. Nggak usah Benar lari nggak tuh? kemana-mana. Nggak usah Ya lari. benar nggak tuh? Nggak benar. Nggak benar. Sekarang kalau Adam sudah di surga, buktinya mana? Ya karena kan kita masih di alam dunia. Salah. Kamu aja koplok kok. Nggak usah Adam, ayahnya Nabi Muhammad aja nggak ada di surga. Kata siapa Ya ada di iya surga? kan. Karena dia kan belum ini, belum maksudnya belum percaya di masa apa namanya? Masa hidup dia kan belum mempercayai Allah Nggak dan usah. belum Kalau ada nggak bisa jawab, kamu pengajaran Nabi terbata-bata Muhammad. jawabnya bingung-bingung. Nggak pengajaran Nabi Muhammad loh. Menurut kamu aja, menurut kalian aja ada kok golongan orang yang disebut dengan Hanif. Belum kamu jawabnya. Nggak nyambung. Ya. Udah jelas-jelas nama ayahnya Nabi Muhammad itu Abdullah. Abdullah itu artinya apa, bro? Nanti bahasa Arab gak? Simpel loh, Abdullah itu artinya apa? Hamba Allah. Dari nama udah bagus tuh, hamba Allah. Kenapa nggak masuk surga kalau begitu? Hamba Allah mana nih? Ayahnya Nabi Muhammad. Hah? Blunder kan? Allah mana lagi nih yang jadi hamba, jadi diperhamba oleh ayahnya Nabi Muhammad? Kalau Nabi Muhammad menurut kalian tidak masuk neraka? Bingung? Saya lagi nanya Adam. Come on, buktikan kalian itu benar-benar orang yang jagoan, seperti jagoan komentar. Buktikan. Bagaimana jawaban kalian Intinya tentang kan Adam? masuk surga juga kan. Enggak, saya nggak nanya akhirnya. Kamu tahu nggak apa yang dari inti kita pembicaraan? Dari inti pembicaraan kita harusnya kamu semua di sini karena tidak percaya dengan adanya dosa waris. Nih makanya lu nggak paham kan? Ya, lu nggak paham kan? Nggak paham gimana? Ada Islam tidak paham. Kalau nggak paham kan pasti murtad bang. Nggak paham tapi murtad. Saya tanya Pasti sama murtad. kamu. Saya tanya sama kamu. Isi dari Rabbana zalamna anfusana ketika Adam berdoa sama Allah itu sudah pasti doanya itu saja atau ada yang lain? Kita buktikan mana yang lebih paham. Saya yang murtad atau kamu? Ketika Adam berdoa Rabbana zalamna anfusana wa illam takfir lana, saya tanya sama kamu. Doa Adam itu saja atau ada yang lain? Ada yang lain. Apa doanya? Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan. Itu bahasa Arabnya apa, baca? Jangan bahasa Indonesia. Emang Adam lagi ngomong pakai bahasa Indonesia? Ngawur lu. Di Pakai sini dalil. kan Nggak pakai dalil. orang Indonesia Pakai bang. dalil. Iya, karena kamu orang Islam, gak hanya orang Indonesia. Nih giliran kayak gini orang-orang Islam pada bilang bahasa Indonesia. Giliran di bawah ngaku-ngakunya, harusnya pakai bahasa Asli dong gini. Come on. Kan harus bahasa Indonesia biar paham. Ya, kalau bahasa Indonesia oke, saya minta dalilnya. Dalam surah apa ayat berapa? Surah apa ayat berapa? Bentar bang. Bentar. Sesat lu menurut menurut Syekh Shalih bin Utsaimin, istadillah qabla an ta'takid. Jikalau kamu meyakini sesuatu tanpa ada dalil, jikalau kamu meyakini sesuatu baru kamu cari dalilnya, kamu sesat. Bukan menurut saya, menurut ulamamu. Ya itulah diskusi yang sudah kita simak bersama-sama. Saya berharap apa yang sudah kita dengarkan, apa yang sudah kita tonton menghibur setiap kita semua. Sampai berjumpa kembali di channel Penuai Akhir Zaman. Jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman yang lain supaya mereka juga mengerti dan dicerahkan dan diberkati. Amin.